Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kegiatan terkait pembelajaran workshop Laksar Agenda 2 berakhlak, yang mana poinnya berorientasi pelayanan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait mengenai desain-desain untuk pembelajaran. Belum sampai kepada desain atau pembelajaran ini, kita harus lebih tahu dulu dasar-dasar hukumnya, benang merahnya, agar supaya tidak menyimpang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Yang ketiga, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Yang keempat, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil. Yang kelima, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Nomor 6, adanya keputusan Kepala LAN Nomor 13 garing K.1 garing PDP 07 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Laksar CPNS. B. Keputusan Kepala Negara Lembaga Administrasi Negara atau LAN Nomor 14 garing K.1 PDP 07 2022 tentang kurikulum Laksar CPNS. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini perlu adanya yang namanya metode. Nah, yang saya sampaikan ini adalah metode pembelajaran Laksar CPNS, yang mana terdiri dari beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode blended learning. Blended learning ini adalah kegiatan yang memang dalam bentuk pelatihan mandiri, MOOC. Yang kedua, distance learning, yang dibagi menjadi e-learning, aktualisasi di tempat kerja, dan yang berikutnya adalah pembelajaran klasikal. 2A, pelatihan dalam bentuk klasikal, yaitu pelatihan yang dilakukan di dalam kelas, di dalam ruangan. Berikutnya, 2B, distance learning, yang mana pembelajaran itu dalam keadaan tertentu atau darurat, tapi perlu dilakukan pembelajaran, maka dilakukan dengan cara pelatihan mandiri, MOOC, dan e-learning dalam bentuk dan ditambahkan aktualisasi di tempat kerja. Bentuk pengelolaan penyelenggaraan Laksar CPNS ini bentuknya itu ada 3, bisa mandiri, bisa dalam bentuk PNBP atau kontribusi, bisa dilakukan secara swakelola atau kerjasama. Nah, dalam hal kegiatan itu dimulai, ada beberapa yang harus dilakukan dalam pembelajaran itu, yaitu dalam bentuk atau cara yang kita sebut blended learning dalam Laksar CPNS. Yang pertama, mobile learning, yaitu pembelajaran mandiri, dikelola oleh LAN 48 jam pembelajaran, 16 hari, 3 jam pembelajaran. Yang kedua, distance learning, terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja peserta CPNS. Berikutnya dikelola LAN dan lembaga pendidikan terintegrasi dalam Smart Bangkok. Yang ketiga, pembelajaran klasikal, artinya kita belajar di dalam kelas, ya, tatap muka, diselenggarakan oleh lembaga pelatihan, Badan Diklat, selama 6 hari pelatihan. Yang keempat, PKTBT, artinya P penguatan, K kompetensi teknis, bidang tugas atau instansi asal peserta yang ada di masing-masing peserta ditempatkan. Nah, itu perlu dilakukan desain dengan tahapan yang melalui MOOC. Sebelum peserta mengikuti pembelajaran, maka dilakukan pemanggilan untuk dapat mengikuti kegiatan secara asinkronus melalui MOOC atau Massive Open Online Course yang disediakan atau disiapkan oleh Lembaga Administrasi Negara secara mandiri dengan jumlah pelajaran 21 jam pembelajaran secara sistem di LMS. Dalam tahapan 1 MOOC itu harus dibuat yang namanya agenda atau mata pelatihan yang disediakan bentuk kegiatan belajar, jam pembelajaran secara asinkronus. Untuk tahapan 1 MOOC, kita mengambil agenda 2. Berorientasi pelayanan itu asinkronnya 3, akuntabel 3, kompeten 3, harmonis 3, loyal 3, adaptif 3, kolaboratif 3. Dan tahapan e-learning 2.
tahapan 2 learning. Yang pertama itu yang kita ambil itu di hari keempat pembelajaran agenda 2. Satu dengan cara asinkron itu 2 jam. Yang kedua dengan cara sinkron 6 jam, 2 jam dan 6 jam. Hari kelima pembelajaran agenda 2 asinkron 10 jam. Hari ke-6 pembelajaran agenda asinkron 12 jam. Hari ke-7 pembelajaran agenda 2 asinkron 6 jam. 2 sinkron 3 jam pembelajaran. Dalamnya berorientasi pelayanan ada 6, akuntabel ada 6, kompeten ada 4, harmonis ada 4, loyal ada 4, adaptif ada 4, kolaboratif ada 4. Di hari pertama, giat ajar sinkronus 2 jam pembelajaran. Jam 8 sampai jam 8.15 itu perkenalan. Yang memberi materi itu mengenalkan dan berkenalan dengan peserta pelaksanaan. Berikutnya 8.15 sampai 8.30 penjelasan tujuan pertemuan agenda 2 itu seperti apa dan aktivitas lain pembelajaran itu seperti apa. 8.30 sampai 9.15 peserta dengan pemberi materi itu berdiskusi berkaitan modul berakhlak dari pemahaman modul yang sudah di MOOC sebelumnya. Jam 9.45 sampai jam 9.30 maka diberi penjelasan tugas agenda 2 yang akan dikerjakan. Peserta pelaksana ASN itu sebelum ini dilakukan kita sudah menyampaikan tugas dari agenda 2 yang akan dikerjakan. Nah, 9.45 sampai jam 12 giat ajar asinkron 6 jam. Tugas individu penilaian C3, C4 berakhlakologi di sekelilingnya 3 jam pembelajaran. Itu satu peserta melihat dan mendeskripsikan praktek berakhlak dalam suatu instansi pemerintah. Yang kedua, tulisan diketik dalam format A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Lanjutnya jam 13 sampai jam 14.30 tugas individu C3 dan C4 tokoh panutan 2 jam pembelajaran. Artinya, di nomor 1 ini peserta memilih mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dari tokohnya, dari panutannya. Apa yang akan mereka nilai. Yang kedua, tulisan diketik dalam bentuk format file 4, diupload dalam bentuk PDF. 14.30, 15.15, tugas individu membuat learning journal, rekaman suara, 1 jam pembelajaran. Nah, peserta, nomor 1, peserta bercerita pengalaman pembelajaran berkaitan dengan substansinya dan prosesnya. Proses pembelajaran. Baik harian, maupun saat sinkron maupun asinkron. Yang kedua, tugas diupload dalam bentuk file MP3 dengan durasi 2-3 menit. Di hari kedua, giat ajar asinkron 10 jam pembelajaran. Jam 8 sampai jam 11.45 tugas kelompok dengan penilaian C3, C4, C5 berakhlakologi di 5 jam pembelajaran. Di mana satu peserta mengevaluasi, membandingkan untuk menentukan praktek berakhlak pilihan dalam sebuah instansi pemerintah. Yang kedua, merangkum praktek berakhlak pilihan dalam bentuk tulisan, video, podcast, report of life, dan lain-lain. 13 sampai jam 16, tugas kelompok dengan penilaian C3, C4, dan 5, tokoh panutannya yang menjadi penilaiannya itu 4 jam pembelajaran. Peserta mengevaluasi dan membandingkan untuk menentukan tokoh panutan pilihan sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, menentukan tokoh panutan pilihan kelompok dan mendeskripsikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang telah diterapkan. Artinya apa dan bagaimana penerapannya dalam bentuk tulisan dengan opsi video ataupun podcast dan lain-lain. 16 sampai 16.45, peserta menceritakan pengalaman pembelajaran baik itu substansi dan proses pembelajaran harian, sinkronus, asinkronus. Yang kedua, tugas diupload dalam format file MP3 durasi 2-3 menit. Selanjutnya di hari ketiga, giat ajar asinkronus 2 jam pembelajaran. Tugas individu C3, tugas individu dengan penilaian C3, C4 maupun C5 dan C6 personalizing values di 6 jam pembelajaran. Di mana satu peserta disilakan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai seorang SN yang profesional. Yang kedua, produk dalam bentuk video dan diupload di media sosial. 13.30, 16.30, tugas individu dengan penilaian C3, C4, C5, dan C6, breaking the limitation, 5 jam pembelajaran. Satu peserta dipersilakan untuk mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas kesehariannya sebagai ASN profesional. Produk dibuat dalam tulisan, video, report of life, infografik, dan lain-lain. Jam 16.30 sampai jam 17.15, tugas individu membuat learning journal, rekaman suara selama 1 jam pembelajaran. Satu peserta menceritakan pengalaman pembelajaran substansi dan proses pembelajaran, baik untuk dalam harian saat sinkronus maupun dalam asinkronus. Yang kedua, tugas diupload dalam format file MP3 durasi 2-3 menit. Pada hari keempat, giat ajar sinkronus 3 jam pembelajaran, jam 8 sampai jam 8.15, adanya ice breakers atau yel-yel dalam dan lain-lain. Pada 18.15 sampai 9.15 pemaparan tugas dan diskusi berakhlak antar peserta personalizing value. Artinya, dalam pemaparan tugas dan diskusi, para peserta itu diharapkan untuk mempunyai satu inovasinya atau cara berpikirnya berkembang. Sehingga ada perbaikan dalam kegiatan ini. Dan jam 9 sampai jam 10.15 pembulatan agenda 2 dalam bentuk evaluasi dan penutup. 10.15, 11.45 giat ajar asinkronus 6 jam pembelajaran. 13.00 sampai 15.15 tugas kelompok C3
C4, C5, dan C6 promoting the culture 5 jam pembelajaran. Di mana satu peserta disilakan untuk diskusi dan memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang SND yang profesional. Peserta membuat video kolaboratif untuk memvisualisasikan upaya membangun budaya berakhlak dengan durasi 4 sampai 5 menit. Yang ketiga, video diupload ke YouTube. Untuk YouTube dimasukkan ke MS Word untuk diupload atau diserahkan kepada LMS. Dalam tahapan 3 juga kita menyiapkan namanya mata pelatihan, yaitu tahapan 3 klasikal. Kita menyiapkan mata pelatihan dengan total jam pembelajaran itu pembelajaran dengan tema internalisasi nilai-nilai dasar ASN, core value-nya dan employer-nya branding ASN, pembelajaran agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Nah, dalam tahapan sebelumnya kita siapkan lagi yang mungkin mencapai tingkatan di kelas klasikal itu ya tahapan blended learning, tahapan klasikal. Giat ajarnya ada 2, kelas besar dan kelas kecil. Satu untuk kelas besar itu 6 jam pembelajaran, jam 8.015 menyampaikan outline, aturan main, tujuan pembelajaran daripada agenda. 8 sampai 8.45 bina suasana breaking, membagi kelompok. Yang berikutnya jam 8.45 sampai jam 9.30 kuis berakhlak. Artinya peserta dibuat berkelompok. Yang 9.30 sampai 10.15 refleksi berakhlak. Artinya pemutaran video promoting the culture. 10.30 sampai 11.40 pengamatan berakhlak pada lingkungan, 11.40 11.55 penyusunan hasil pengamatan, 11.55 sampai 12.45 presentasi dan feedback. Nah, ini yang kedua kelas kecil 3 jam pembelajaran, 13.30 sampai 14.30 review pengalaman berkesan penerapan nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di tempat kerja. Artinya kesan-kesan apa saja para peserta ya Latsar ini mendapatkan pada saat pembelajaran dalam penerapan nilai berakhlak di tugas kerjanya. Peserta membuat ikrar, janji atau surat cinta dan membacakannya di depan audiens peserta lainnya. 15.15 sampai 15.45 wrap up. Artinya tahapan 3 juga. Dalam kegiatan pembelajaran pasti ada tantangan, di mana sumber daya manusia atau peserta yang masih muda memasuki dunia keteraturan dan adanya disiplin, maka akan menghadapi culture of shock. Kaget dengan situasi seperti itu, mereka akan kaget karena mereka sebelumnya masih tidak ada rambu-rambunya atau benang merahnya. Sekarang pada saat mereka sudah menjadi calon CPNS, maka mereka akan mematuhi peraturan dan mereka harus disiplin. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi membuat peserta yang sangat instan, yang mana peserta untuk memperoleh informasi melalui browsing, itu browsing internet, YouTube, dan Google, dan lain-lain. Artinya peserta sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Tapi ini ada terkesan apatis. Jadi hanya sendiri memikirkan sendiri dan egois dalam pembelajaran, khususnya dalam tahapan klasikal. Nah, yang ketiga, peserta juga sudah bosan mengikuti pembelajaran yang mungkin terlalu lama, yang mana sebelumnya sudah ada pembelajaran kedinasan. Jadi titik jenuhnya untuk peserta itu cepat sampainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.